Selamat bertemu lagi dalam mata kuliah metode penelitian ya, dan juga ini Vicon ke-6 ya, karena minggu kemarin banyak sekali gangguan dan ini juga ada delay, jadi saya mohon maaf itu. Mungkin Anda tadi sudah menunggu di jam 10 ya. Oke. Saudara-saudara, di dalam kita melakukan penelitian ya, kita itu memang literasi itu menjadi hal yang paling utama ya. Banyak orang melakukan penelitian, dia kurang literasi ya, kurang baca ya. Apa yang dibaca? Tentu yang dibaca bukan lagi buku. Buku itu sudah fundamental ya, sebagai dasar teori untuk kita jadikan sebagai referensi utama. Tapi waktu kita melakukan penelitian, tentu yang akan kita bahas ini adalah ya penelitian-penelitian yang terkait dari metode yang kita usulkan. Nah, disinilah pentingnya literatur review, ya kan, atau telaah literasi ya, telaah referensi, ya. Jadi literatur review itu bahasa Indonesianya bisa kita terjemahkan secara harfiah telaah referensi, ya, atau telaah pustaka, ya. Nah, literatur review ini saudara-saudara sangat penting, ya, karena banyak sekali gitu kan, ini dilupakan sehingga orang hanya fokus untuk mendevelop metodenya tanpa dibandingkan dengan referensi-referensi yang ada atau referensi-referensi penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian yang Anda lakukan tadi itu terasa kering ya. Terasa kering juga bahkan juga terasa kurang dalam analisisnya. Nah, kenapa? Karena kurang bacaan, kurang daripada itu menyandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya ya. Atau juga penelitian-penelitian yang terdekat, yang terkait ya. Supaya apa? Supaya semakin memperkuat justifikasi yang kita peroleh dari penelitian tadi itu ya. Nah, literatur review itu bisa kita buat di dalam bab 2 di dalam sistematika tugas akhir Indonesia ya. Itu di bab 2 ya, sebentar. Nah, saudara-saudara, literatur review tadi itu ya, selain sebagai fungsi untuk semakin memperkuat ya itu hasil-hasil yang kita peroleh dalam bentuk finding, temuan ya, atau juga bahkan penyampaian suatu fakta ya, itu semakin diperkuat ya. Kenapa? Karena ada literasi pendukungnya, ya, ada paper-paper pendukungnya ya. Nah, disinilah nanti Anda gitu kan, saya latih gitu kan di dalam paper penelitian ini supaya mencoba untuk membuat telaah review yang kira-kira tepat ya. Telaah review yang tidak hanya sekedar membaca tapi bisa menghasilkan suatu outcome. Ya, ini apa? Mendukung kepada penelitian yang dilakukan. Seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, literatur review itu punya tujuan, ya, punya outcome tadi itu. Apa tujuannya? Untuk sintesa dan evaluate, ya, bahkan juga membandingkan, ya. Jadi berusaha untuk melakukan sintesa dan evaluasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, ya. Jadi tentu penelitian yang dilakukan itu adalah terkait dengan metode yang kita gunakan, terkait juga dengan adanya kesamaan metode, adanya kesamaan masalah, adanya kesamaan daripada topiknya ya. Jadi kita tentu untuk bisa semakin memperkuat gitu kan teori nanti yang akan kita gunakan dan juga metode yang kita gunakan serta adanya sense of crisis masalah yang sama ya, itu kita melakukan yang namanya literatur review. Nah, literatur review itu idealnya adalah dari paper-paper pendukung ya, dari makalah-makalah dari jurnal yang bereputasi ya, yang itu memiliki satu kualitas jurnal yang itu yang bagus ya, dan dia itu diakui ya, mendapatkan acknowledge dari seluruh itu dunia terkait dengan bidang ilmu yang disajikan dalam jurnal tadi itu kan. Nah, itu kita baca ya. Jadi kalau misalkan tugas akhir Anda tentang itu tentang perancangan sistem informasi ya kan, maka cari jurnal ya yang itu adalah bereputasi di bidang perancangan sistem informasi. Jurnal Anda, tugas akhir Anda tentang jaringan, cari jurnal yang membahas khusus tentang jaringan komputer. Ya. Tugas akhir Anda tentang katakanlah data science atau AI misalkan ya.
cari jurnal yang bereputasi yang itu membahas tentang AI atau juga data science. Nah, kenapa ya kan? Karena jurnal-jurnal itu ditelaah oleh orang-orang yang ahli di bidang itu di seluruh dunia. Ya. Jadi waktu Anda berusaha untuk mencari reviewnya, sumber literaturnya, sumber referensinya, nomor satu adalah bersumber dari jurnal yang bereputasi. Ya, kalau jurnal-jurnal kita di Indonesia ini gitu kan, ya ada beberapa yang bereputasi ya, tapi juga ada yang banyak juga yang kira-kira masih belum mencapai di level itu reputable ya. Reputable itu ya kan jurnal-jurnal itu kan menghasilkan inovasi-inovasi yang memang sangat memiliki novelty, keterbaruan ya, keterbaruan mengenai pengembangan suatu bidang ilmu. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah mendapatkan sumbernya, ya sudah bisa itu pasti bahwa ini adalah jurnal yang bisa dijadikan referensi, maka kita cari paper-paper makalah yang mendukung kepada penelitian yang kita lakukan. Adanya kesamaan metode, ya, adanya kesamaan masalah, ya, adanya kesamaan tujuan, itu boleh yang dijadikan sebagai referensi. Lupa metodenya harus sama, ya. Secara umum metode boleh sama, ya. Tapi yang membedakan nanti adalah improvement dari metode yang dilakukan. Nah, ya. Jadi Anda bisa melakukan improvement metode ya karena Anda punya referensi telaah pustaka yang itu Anda baca, kita pelajari ya supaya nanti kita bisa menggambarkan metode-metode penelitian sejenis ya. Yang itu kita gambarkan, kita berikan suatu penilaian ya. Pak, metode satu ya, metode satu itu dilakukan modifikasi A. Pak, metode 2 modifikasi B dan seterusnya. Dari situ kalau kita pelajari metode-metode modifikasi tadi itu akhirnya merujuk kepada metode Anda sendiri. Pak, saya metode ini saya modifikasi dengan gabungan antara A, B, dan C. Kenapa? Nah, karena ada pertimbangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada keunggulan, ada kelemahan juga. Ya, setiap metode itu pasti ada kelemahan dan keunggulannya. Ya, karena metode itu adalah sebagai approach, sebagai pendekatan terhadap problem solving yang diusulkan dalam penelitian. Nah, dari situ Anda saudara-saudara melakukan evaluasi. Evaluasi. Pak, metode modifikasi A, ya kan, itu hasilnya adalah sekian-sekian. Nah, kalau kita analisa, Pak, ini ada proses yang kurang. Nah, berarti Anda melakukan evaluasi metode yang dilakukan oleh peneliti lainnya, ya, di samping metode Anda nanti, ya, seperti itu. Nah, itulah justifikasi bahwa metode Anda itu ternyata adalah juga diakui di seluruh dunia, digunakan di seluruh dunia, tapi dikembangkan dengan cara yang berbeda. Nah, gitulah. Itulah sintesa dan evaluate di dalam kita melakukan telaah pustaka. Nah, telaah pustaka ini sangat penting ya karena nanti Anda kalau tugas akhir kan itu di bab 2 ya, harus dilakukan ya. Di sini ada tugas akhir saudara-saudara. Halo, ada sedang tugas akhir di masa saya ini? Halo, halo. Oke, Ya Pak, nggak ada Pak. ada ya? Saya nggak, Belum ya? Oke. belum. Nah, bagaimana kita melakukan telaah pustaka? Telaah pustaka itu bisa kita lakukan metode chronological, ya. Kita atur secara chronological. Jadi 5 tahun terakhir, ya. Jadi kita mengurutkan paper-paper itu selama 5 tahun terakhir perkembangan metode untuk menyelesaikan masalah penelitian. Metode tahun 2000 itu metode A, metode awal, perkembangan metode. Jadi kita mendapatkan suatu body of knowledge, ya, pohon ilmu pengetahuan terhadap penyelesaian masalah yang sama, ya. Masalah itu ya kan di dalam penelitian ya kan memiliki masalah yang sama, ya. Inti dari masalahnya itu sama, ya. Meningkatkan performansi, meningkatkan akuransi, meningkatkan efisiensi, itu aja, ya. Ya kan? Jadi kalau misalkan masalahnya itu adalah di dalam itu meningkatkan atau juga menekan kesalahan, ya, menekan error, ya, meminimalkan resiko, semua itu kurang lebih semua adalah masalah yang sama di dalam penelitian itu. Hanya bentuknya berbeda-beda, ya, secara itu kasuistik atau juga secara katakanlah itu implementasi. Nah, sehingga apa? Sehingga Anda bisa mengurutkan paper-paper yang telah Anda kumpulkan tadi secara kronologikal, ya. Apa yang kronologikal ini berusaha untuk mengurutkan perkembangan metode.
metode awal, metode perkembangan satu, perkembangan dua, dan seterusnya. Sehingga Anda mendapatkan gambaran metode yang utuh. Dari metode awal sampai metode yang the latest saat ini. Yang the latest, yang paling mutakhir saat ini. Nah, berarti Anda sudah mendapatkan gambaran. Ya, apa yang meningkat dari pengembangan metode ini? Apa yang kurang dari pengembangan metode ini? Nah, itulah Anda melakukan proses sintesa. Ya. Metode pengelolaan kedua adalah tematik. Tematik itu gitu kan disusun gitu kan secara kronologi atau secara order of importance ya, secara urgensi. Nah, ya. Jadi secara urgensi gitu kan dari masalah-masalah yang ditampilkan ya. Itu tematik ya. Sehingga nanti Anda bisa mendapatkan sintesanya juga. Oh, Pak, ternyata urgensi daripada metode yang diusulkan atau permasalahannya gitu ya, itu diperoleh katakanlah urutan ya kan kronologisnya atau juga tematiknya gitu kan, itu kita mendapatkan peluang celah ya, sehingga penjelasannya nanti gitu kan bisa Anda urutkan secara kronologi, secara urgensi atau tematik gitu kan, Anda mendapatkan suatu pengayaan di dalam penelitian yang Anda lakukan. Nah, gitu ya. Kemudian secara metodologi, ya metodologi kan orang melakukan penelitian itu awalnya nggak akan mungkin dia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang besar itu langsung ya kan eksperimen langsung. Dia membuat satu model matematika, ya. Jadi penelitian itu nggak akan pernah berhenti, gitu. Nggak akan pernah selesai gitu kan. Contohnya apa? Contohnya teori Einstein. Teori Einstein itu sudah banyak sekali yang pada waktu dibuat oleh Pak Einstein itu matematika semua. Begitu eksperimennya kapan? Apakah Pak Einstein waktu itu eksperimen? Nggak bisa, belum bisa. Kenapa? Karena laboratoriumnya nggak mendukung. Jadi Pak levelnya Pak Einstein itu dulu menemukan model-model alam semesta ya kan, model Big Bang, mohon maaf, model benda hitam ya di alam semesta ya, model katakanlah gravitasi alam semesta, itu semua model matematika semua. Apakah Einstein melakukan eksperimen laboratorium saat itu? Ada bisa jawab, bantu jawab pertanyaan saya, diskusi saya, silakan. Halo, halo, ya silakan. Ya. Tentu Pak Einstein pada waktu itu belum bisa melakukan eksperimen laboratorium. Dia melakukan simulasi. Simulasi perhitungan secara manual lagi zaman itu. Belum ada komputer. Ya, matematik dulu, model matematika. Sehingga ya kan, Pak modelnya Einstein ini gitu kan, model tentang apa itu black hole, lubang hitam. Berapa dimensi lubang hitam itu ya? Itu Einstein baca satu rumusan, itu teori relativitas Einstein ya, itu semuanya dulu itu belum belum mampu ya, sampai sekarang pun juga belum mampu itu lakukan eksperimen ya. Tapi ya zaman sekarang kan itu perkembangannya apa, dari modelnya Pak Einstein dulu secara manual matematika ya, diuji cara perhitungan manual, dikembangkan sampai model komputer, model numerical simulation. Dari numerical simulation, oh ternyata betul juga itu Einstein ya, oh betul ya, divalidasi. Gimana caranya eksperimen ini? Nggak mungkin, karena kan kita belum mampu ya kan keluar dari planet tata surya kita ya. Kita hanya bisa mengirim, itu NASA itu hanya bisa mengirim wahana, itu uh, pesawat luar angkasa kan, katakanlah untuk melihat langsung itu nggak akan mungkin ya, karena jauh sekali jaraknya benda hitam ini di alam semesta ya, pusat galaksi Bima Sakti misalnya, itu nggak akan mungkin. Wong kita ke Mars saja belum mungkin ya kan, ke bulan aja kita masih berantem gitu ya satu sama lain ya kan. Jadi ya sudah, berarti ini harus membutuhkan satu eksperimen. Eksperimennya apa? Simulasi juga ya, dipasanglah gitu kan, itu teleskop astronomi yang sangat besar ya, mulai daripada Hubble, teleskop Hubble yang raksasa gitu kan ya, itu lensanya ya, sampai yang generasi yang terbaru sekarang adalah JWST ya, James Webb Telescope gitu ya, untuk melihat betul enggak ya teorinya Einstein. Oh ternyata mendekati benar. Jadi belum selesai. Sementara Pak Einstein ya tahun 50-an atau tahun ya sekitar itu ya, sudah menemukan teori tentang apa itu, uh, beberapa fenomena di alam semesta ya. Nah, artinya apa saudara-saudara? Anda bisa mengurutkan ya, beranjak dari yang saya ceritakan tadi itu, kita bisa membuat satu runtutan metode, pengembangan metode. Dari metode awal
ya metode selanjutnya dan seterusnya kan untuk bisa kita lihat apa yang berkembang ya variabelnya katakanlah ada berkembang ya yang awalnya tidak memberitakan variabel A sekarang memberitakan variabel A sekarang dipecah A1 A2 A2 dipecah menjadi A sekian jadi semakin perkembangan metode penelitian untuk menyelesaikan masalah betul penelitian itu ternyata berkembang secara metode. Nah, inilah akhirnya Anda ketemu yang namanya research gap, ya celah penelitian, adanya peluang ya pengembangan suatu metode atau juga pembaruan metode atau juga katakanlah pengaturan suatu metode. Nah, gitu ya saudara ya. Paham ya, saudara ya? Halo? Nah, dari situ saudara, Anda itu sudah melakukan itu telaah, ya, sintesis dan evaluation gitu kan, maka Anda membuat satu-satu kesimpulan, ya, bahwa metode-metode yang berkembang saat ini untuk menyelesaikan masalah yang di dalam penelitian, kan, itu memiliki satu tren, ya, tren perkembangan metode. Nah, Anda memilih metode yang sama kurang lebih dengan improvement yang berbeda. Nah, itu pasti memberikan hasil yang berbeda, ya kan? Bisa meningkat, bisa positif, bisa juga negatif. Tapi nggak apa-apa, ya, karena itu diizinkan dalam penelitian itu kan ada pertimbangan rasionalnya, ya. Kenapa Anda memilih metode yang Anda modifikasi gitu kan? Dengan asumsi tentu adalah adanya beberapa hal yang kira-kira bisa mencapai perbaikan di dalam penyelesaian suatu masalah penelitian. Nah, lalu saudara, nah gitu ya. Jadi bagian literatur review ini sangat penting ya. Jadi jangan sampai kita melakukan penelitian itu kurang baca ya. Baca buku wajib ya sebagai sebagai buku itu eh, handbook itu wajib dibaca karena dasar teorinya ada di situ semua ya. Teori jaringan ya, teori katakanlah itu data science itu bacaan wajib. Tapi begitu kita menyajikan penelitian yang kita jadikan sandar bukan lagi buku, lebih tepat lagi adalah paper, ya makalah-makalah yang terbaru, yang itu sudah jumping ke sekian puluh tahun, ya untuk menemukan fakta-fakta baru, ya finding new information seperti itu, ya. Jadi literatur review ini gitu kan harus mulai dilakukan, ya agar nanti kita bisa mengetahui gitu kan itu ilmu-ilmu pengembangan metode dari masalah penelitian yang kita ajukan tadi ya. Tentu ini sebagai satu hal yang sangat penting gitu kan, karena nanti ini menjadi pelengkap ya, pelengkap di dalam itu kita melakukan penelitian. Jadi ada justifikasi metode yang kita gunakan kenapa, gitu ya. Ada tujuan bahwa peningkatan outcome-nya tercapai. Kenapa gitu? Kenapa? Karena kita punya referensinya, ya. Kita punya apa itu bacaan-bacaan pendukungnya, ya. Bahkan waktu nanti melakukan analisa data gitu kan, kita bisa melakukan komparasi, cross compare dengan metode-metode yang sebelumnya atau juga metode-metode yang terdekat. Nah, seperti itu, ya. Ada pertanyaan saudara, silakan. Halo. Nah, tentu nomor satu adalah syaratnya adalah kita harus membaca, ya. Kita harus membaca paper yang bereputasi, ya. Jangan mencari paper-paper dari jurnal yang tidak memiliki reputasi. Bukan berarti paper itu nggak bagus, ya. Tapi kita mencari reputasi ini dalam arti kualitas, ya. Kualitas paper, ya, yang itu akan kita acu, ya. Karena itu paper-paper yang di jurnal bereputasi itu ketat standarnya, ya. Sangat ketat, ya. Kalau tidak ketat, ya kan, dia tidak akan bereputasi, ya. Jadi harus betul-betul penelitian yang terbaru yang disajikan, ya. Jadi kalau misalkan Anda masalah jaringan komputer saat ini, apa yang paling the latest, ya, teknologi daripada jaringan komputer saat ini? Pak, wireless masih umum, kan? Di situ, Pak, sekarang jaringan wireless ini adalah menggunakan 6G. Nah, 6G ini bagaimana developnya? Itu ratusan metode yang digunakan untuk develop sixth generation, ya, di dalam komunikasi wireless. Nah, itu salah satu contoh, ya. Ada pertanyaan, saudara? Silakan. Halo. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga kalau kita berhasil melakukan telah review ini gitu kan, penelitian yang kita lakukan itu kaya dengan pertimbangan, kaya dengan penjelasan, kaya dengan analisa. Ya, penelitian kita tidak kering. Ya, jadi penelitian kita itu tidak single, ya tidak single activity, tapi menyandingkan. Ya,
menyandingkan gitu kan apa yang kita lakukan ini dengan penelitian dengan orang lain. Kita juga melakukan yang namanya elaborasi, diskusi elaboratif ya. Penelitian kita ini disandingkan dengan penelitian-penelitiannya orang lain. Nah, ini yang selama ini di mahasiswa kita ya atau juga di pendidikan kita yang kurang ya, diasah untuk menyandingkan penelitian yang kita lakukan dengan penelitian dari orang lain. Jadi siapa yang mengelaborasikan secara diskursif di dalam laporan tugas akhir ya tentu kita. Kita harus objektif mungkin menyandingkan. Apakah penelitian kita ada kelemahan, ada kekurangan, harus kita sandingkan. Ya, makanya kalau menemukan satu keunggulan harus kita sandingkan. Menemukan satu finding harus kita sandingkan. Ya, halo saudara, halo. Nah, dengan cara seperti itu maka gitu kan kita memperoleh yang namanya itu telaah komprehensif. Ya, telaah penelitian kita sendiri dengan telaah orang dengan hasil penelitian dari orang lain tadi. Ya, sehingga diskusi dalam analisa ya hasil tugas akhir Anda nanti kan itu lebih lebih kaya ya, lebih lebih variatif ya, seperti itu ya. Bagaimana penelitian Anda itu unggul hasilnya dari metode yang Anda pilih? Nah, tentu kan kita harus melihat ya, melihat dari pekerjaan orang lain gitu kan dengan metode ya umum yang sejenis tadi ya. Oke, dapat pertanyaan saudara? Halo? Halo? Iya, Halo? Pak. Iya, Pak. Ya, saya. Ya, oke ya. Jadi literatur review ini itu wajib kita lakukan ya. Minggu depan kita latihan, lakukan literatur review ya. Dan nanti ada tugas di LMS ya. Oke, saudara. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan minggu depan ya, saudara ya. Baik, Pak. Oke, ya. Nanti materi ini saya unggah di grup ya, dan video juga akan saya unggah di LMS ya. Oke, terima Baik, kasih. Pak. Terima kasih. Ya, selamat siang, Terima salam kasih, sejahtera Pak. untuk Selamat siang. Baik.